Ini bahasanya sudah kacau. Bid'ah hasanah sama dengan Islam liberal, kan tidak bisa, tidak nyambung. Bid'ah ini adalah di luar syariat, melanggar syariat yang tidak pernah diajarkan Nabi, namanya bid'ah. Kok hasanah? Kan repot nih kan? Tak bisa nih Kak. Maka tidak ada sebenarnya bid'ah hasanah. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum? Ya Masya Allah, beliau ini Kiai NU, coba bantai ini beliau, mana ini yang gembor-gemborkan bidah hasanah ya di laut. Ayo hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan mereview sebuah ceramah pertanyaan di sini, yang mana di sini ada seorang kiai dari NU sendiri yang akan menjelaskan terkait dengan bid'ah hasanah. Jadi beliau ini di Madura, wallahu alam ya, di mana. Jika antum tahu tentang beliau, antum tulis di kolom komentar, kabarkan kepada kami supaya kami juga mendapatkan pengalaman. Walaupun memang di sini sama pernah saya review juga video ini ya, tapi saya lupa namanya. Jadi antum ingatkan kembali lagi. Nah, ini menarik ini sahabat Lampai Channel. Kan kita ini kalau kita menjelaskan terkait dengan bid'ah, kan kita diserang ya, kita diserang kamu wahabi yang kamu ketahui hanya kullu bid'atin dhalalah, itu saja. Tapi yang lain-lain tidak. Nah, katanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah yang sesat, ada yang bid'ah hasanah ya. Ada bid'ah dua bid'ah yang dibagikan. Nah, ini menjadi dalil yang dipegang oleh orang-orang yang konon katanya berkiblat kepada Imam Syafi'i. Jadi di sini nih sahabat Lampai Channel menarik, ini kiai dari NU sendiri yang berbicara, yang menjelaskan terkait dengan bid'ah hasanah. Kan kita juga dasarnya Nabi SAW kan mengatakan khutbah terakhirnya, wa iyyakum wal muhdatsatil umur ya, dan khutbatul hajjanya, khutbatul perpisahannya ya, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhadatsatin bid'ah, karena yang muhadatsah itu dalam urusan agama adalah perkara bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang setiap bid'ah adalah sesat. Nah, itu bagaimana kita akan melihat penjelasan dari Kiai NU itu sendiri. Yang mungkin kepanasan mereka ini tadi. Cuma satu pertanyaan saja, bagaimana menurut jenengan mengenai sebagian pendapat para ulama mengenai bid'ah hasanah, bid'ah yang sebagian banyak orang baik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasanya sudah kacau. Bid'ah hasanah sama dengan Islam liberal, sama. Islam itu aslama yuslimu islaman, al-inqiyad wal khudu, tunduk total kepada Allah. Liberal bebas, kok ada tunduk bebas? Kan tidak bisa, tidak nyambung. Bid'ah ini adalah di luar syariat, melanggar syariat yang tidak pernah diajarkan Nabi, namanya bid'ah. Kok hasanah? Kan repot nih kan? Tak bisa nih Kak. Maka tidak ada sebenarnya bid'ah hasanah. Namun definisi tentang bid'ah ini yang harus diluruskan. Yang harus diluruskan ini definisi tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang, usikum bitaqwallahi wa ta'as, seterusnya. Kemudian diakhiri dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ini akar daripada nanti bisa mengenal tentang bid'ah. Alaikum bisunnati, sunnah di sini dalam pengertian amalan, karena sunnah artinya ada 5. Ada sunnah ini syariat, kajian sunnah, pondok syariat.
Yang kedua, sunnah dalam pengertian amalan, alaikum bisunnati, man sanna sunnatan, ini amalan. Kemudian yang ketiga, sunnah, hukum sunnah dalam hukum, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang ketiga adalah hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, kau tidak akan pernah tersesat selama berpedomannya dua ini, Alkitab, Al-Quran, was sunnah, ini sunnah hadis. Yang keempat, sunnatullah, hukum tetap yang terjadi di alam. Sekarang alaikum bisunnati ini, kau harus fanatik kepada amalanku dan amalan khalifah. Ini amalan syariah. Amalan dalam konteks ibadah yang pernah diamalkan Nabi atau pernah diamalkan khalifah atas persetujuan Nabi, takrir namanya. Ini amalan syariat. Di luar itu semua amalan bid'ah. Ini dulu. Jadi bid'ah tidak merambah ke teori, sistem, sarana, metode. Itu agak duniawi. Tidak termasuk itu. Jadi berangkat dari amalan ibadah yang berlawanan dengan yang pernah diamalkan Nabi, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ini semuanya amalan bid'ah. Maka kemudian dilanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal baru. Dalam apa? Ya konteksnya tadi, amalan. Bukan kopiah, bukan sepeda motor, bukan HP. Ini sarana. Maka nanti biasanya orang memahami bid'ah agak kacau karena dari Imam Syafi'i, al-bid'atu dorbani ini. Padahal contoh dari Imam Syafi'i adalah sholat tarawih. Nikmatul bid'atu hadihi dari Sayyidina Umar, itu kan. Sholat tarawihnya kan sudah ada di zaman Nabi, berjamaah pun ada. Namun prakarsa ini namanya metode untuk mempersatukan umat di masjid. Kan sarana atau katakanlah metode itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Mungkin itu di siapa? Ya. Nah, jadi nggak ada bid'ah hasanah kalau dalam konteks amalan ibadah, nggak ada. Bid'ah hasanah adalah sarana, metode. Pondok pesantren dulu nggak ada, harus belajar jam sekian ini ilmu ini, jam sekian, nggak ada dari dulu. Bahkan ini nggak ada di zaman Nabi. Tidak, bid'ah ini di luar masalah duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau tentang duniawi kau lebih pandai dari aku, kata Nabi. Saya ini hanya mengemban masalah agama. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum? Ya Masya Allah, beliau ini Kiai NU, coba bantai ini beliau. Mana ini yang gembor-gemborkan bidah hasanah? Ya sebenarnya mereka itu hanya suka joget-jogetan saja ya. Ini luar biasa ini. Ya bantu dia juga membantah juga termasuk Abdul Somad, Idrus Ramli apalagi ya, dan konco-konco yang lain yang gembor dengan bidah hasanah. Ya itu kan Salafi cuma suka saja tahu dalilnya satu saja, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, itu tadi Kiai NU tadi saya sebutkan hadis yang panjang. Ya, hadis yang panjang terkait dengan bid'ah itu. Jadi perkara-perkara bid'ah itu mereka sebenarnya bersumber kepada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah yang baik hasanah atau bidah yang sesat. Bidah hasanah juga Imam Syafi'i kan contohnya terkait dengan salat tarawih ya, salat tarawih berarti amaliyah yang dicontohkan ya, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW atau para sahabat. Maka selain dari itu adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan dikerjakan oleh para sahabat, maka itu adalah ala bid'ah. Apalagi Nabi SAW sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap bidah itu adalah sesat. Nah, kalau perkara-perkara duniawi ya seperti kamera, HP, laptop
laptop, mobil dan motor ataupun pesawat itu perkara duniawiya, tidak bisa kita masukkan dalam perkara bid'ah. Atau jika sekarang masuk pada bid'ah, kan itu bid'ah secara bahasa, ya, perkara duniawiya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi SAW, kalian lebih tahu terkait dengan urusan dunia kalian, ya. Itu perkara dunia. Bagaimana tanggapan sahabat Lampa Channel? Ini luar biasa cambuk ini, ya, bagi mereka. Antum kalau komentar yang baik-baik saja. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين